Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Nur Afifah, EDM 1903211000037 dari kelas A, mata kuliah penyuluhan pertanian, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan memberikan suatu informasi mengenai potensi unggulan dari komoditas pertanian di Kabupaten Sidoarjo, yaitu komoditas kedelai, dan juga akan memberikan suatu materi penyuluhan pertanian terkait dengan permasalahan dari komoditas kedelai sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan kedelai yang lebih baik lagi, di mana petani di Kabupaten Sidoarjo mampu untuk meningkatkan hasil produktivitasnya. Komoditas unggulan kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu komoditas unggulan pertanian yang berada di daerah Kabupaten Sidoarjo adalah komoditas kedelai. Komoditas kedelai merupakan komoditas yang mengandung protein nabati yang cukup tinggi dalam nilai gizinya, mengandung radikal bebas yang tinggi sehingga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, di mana dianjurkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain sumber pangan, kedelai adalah sumber mineral, lemak, dan vitamin, serta dapat diolah menjadi berbagai macam olahan, misalnya yaitu tempe, tahu, kecap, susu, dan tauco. Kebutuhan kedelai di dalam negeri mengalami peningkatan dengan secara terus-menerus dengan seiring pesatnya pada perkembangan industri pangan dan pakan olahan yang berbahan baku kedelai. Hasil dari usaha tani kedelai kemudian dibeli oleh para tengkulak atau pedagang besar, bahkan pemilik usaha yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Mayoritas hasil usaha tani kedelai yang berada di Kabupaten Sidoarjo dibeli oleh para tengkulak atau pedagang besar saja. Namun, hanya sedikit pemilik usaha membeli kedelai secara langsung terhadap petani. Tingginya hasil produksi komoditas kedelai maka dapat dijadikan sebagai salah satu prospek dan peluang yang cukup besar dalam meningkatkan minat dari petani untuk mengusahakannya. Dengan demikian, komoditas kedelai memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan dengan secara lebih lanjut agar dapat meningkatkan hasil produktivitas kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya adalah permintaan harga pasar. Permintaan harga pada komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo dapat ditentukan dengan adanya tata niaga dari komoditas tersebut, di mana bersifat kualitas atau mutu yang menentukan harga dari komoditas yang digunakan. Oleh karena itu, jika kedelai yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus, maka harga yang ditetapkan cukup mahal. Dan jika kedelai yang dihasilkan memiliki kualitas yang cukup tidak bagus, maka harga yang ditetapkan cukup rendah, di mana sesuai dengan kualitasnya. Pada tahun 2012, mutu satu komoditas kedelai yaitu seharga 7.500 per kilogram, sedangkan mutu 2 yaitu seharga 7.000 per kilogram, dan mutu yang ketiga yaitu seharga 6.500 per kilogram. Harga jual yang ditentukan oleh petani telah ditetapkan dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh petani. Misalnya adalah pengeluaran dan mutu atau kualitas yang dihasilkan. Akan tetapi, harga yang telah ditentukan tersebut dianggap relevan dengan kualitas yang dihasilkan sehingga permintaan komoditas kedelai pun menjadi semakin tinggi pada setiap tahunnya. Harga jual komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 hingga pada tahun 2018 mengalami fluktuasi hingga sampai sekarang. Sehingga harga jual yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu 7.500 per kilogram. Proyeksi permintaan harga dari komoditas kedelai yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut, di mana tahun 2018 jumlah produksi yang dihasilkan adalah 602.000 kg dengan harga 7.500 per kilogram. Selanjutnya adalah peluang komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Komoditas kedelai merupakan salah satu komoditas yang cocok untuk dibudidayakan di Kabupaten Sidoarjo dan memiliki potensi yang cukup besar. Wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki iklim tropis basah dan kering dengan dua musim, yaitu meliputi dari musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan tahunan yang berada di Kabupaten Sidoarjo yaitu berkisar 1.300 hingga 1.700 mm per tahun. Selain itu, suhu udara yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yaitu 21 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius yang memiliki tingkat kelembapan nisbi kurang lebih 76.
Dalam melakukan budidaya kedelai, ketinggian yang paling baik untuk digunakan yaitu berkisar 0 sampai dengan 900 mdpl dengan dibantu oleh sinar matahari dengan secara penuh yaitu minimal 10 jam per hari. Kedelai dapat tumbuh pada berbagai macam jenis tanah yang memiliki syarat drainase atau pengairan yang dilakukan dengan cukup baik dan melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Mayoritas petani dalam melakukan budidaya kedelai di Kabupaten Sidoarjo ini menggunakan jenis tanah regosol di mana memiliki unsur hara yang cukup banyak dan mudah untuk diolah. Hal tersebut mendukung petani untuk terus melakukan budidaya kedelai dengan secara lebih lanjut sehingga dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan kontribusi hasil pertanian komoditas kedelai terhadap kebutuhan secara nasional. Selanjutnya adalah potensi pasar komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Potensi pasar pada komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi, di mana dapat dipastikan dengan jumlah permintaan dari masyarakat yang didukung oleh hasil produksi kedelai tersebut. Yang pertama terdapat Primkoptik Karya Mulia. Terdapat sejumlah 273 pelaku usaha tempe yang berada di Kabupaten Sidoarjo di mana tergabung dalam Primkoptik Karya Mulia atau Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia yang terdiri dari 266 pelaku usaha tempe dan 7 pelaku usaha tahu. Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia atau dapat disebut dengan Primkoptik Karya Mulia ini adalah salah satu koperasi yang menjalankan suatu usaha berupa pelayanan terhadap kebutuhan anggotanya dalam pembelian bahan baku pembuatan tempe dan tahu, yaitu kedelai. Primkoptik Karya Mulia merupakan sebuah koperasi yang menjalankan kemitraan dengan secara langsung terhadap petani di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat membantu petani sekitar untuk mendistribusikan atau memasarkan kedelai. Dalam melakukan kemitraan terhadap petani, Primkoptik Karya Mulia melakukan tugasnya dengan baik mulai dari pengangkutan barang, pendistribusian barang, dan pengantaran barang kepada pelaku usaha tempe atau tahu yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan adanya Primkoptik Karya Mulia ini dapat membantu petani dalam memasarkan hasil taninya dan membantu pelaku usaha untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan dengan secara mudah. Yang kedua yaitu bisnis susu kedelai yang berada di Desa Kedungboto, Kecamatan Taman, juga bermitra dengan secara langsung terhadap petani di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, bisnis masih diperlukan pengembangan yang didasari dengan upaya terhadap bahan baku yang digunakan. Kapasitas pembelian bahan baku kedelai pada bisnis susu kedelai ini tidak terlalu banyak di mana pelaku usaha membeli bahan baku kedelai kepada petani di sekitar Kabupaten Sidoarjo dengan sejumlah 15 kg per bulan. Menurut Bapak Setiawan, kemitraan petani dan pelaku usaha merupakan sebuah strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk menarik keuntungan bersama dengan prinsip membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, kemitraan yang terjalin antara pelaku usaha dengan petani di Kabupaten Sidoarjo memberikan keuntungan yang cukup spesifik sehingga dapat membantu keduanya dalam menjalankan usahanya. Pembahasan selanjutnya adalah tingkat persaingan komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Tingkat persaingan komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo memiliki persaingan yang cukup ketat. Hal tersebut didasari bahwa komoditas kedelai merupakan salah satu komoditas yang unggul di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dalam melakukan usaha tani kedelai ini dapat memenuhi kebutuhan petani di sekitar. Dengan demikian, maka mendorong petani untuk melakukan perkembangan mengenai komoditas kedelai yang dihasilkan melalui beberapa cara atau prosedur dengan semaksimal mungkin. Usaha yang menggunakan bahan baku kedelai misalnya adalah tempe, tahu, dan susu kedelai yang ada di Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi industri yang patut untuk dikembangkan dengan secara lebih lanjut. Berkembangnya industri tempe, tahu, dan susu kedelai di Kabupaten Sidoarjo, maka dapat mendorong petani untuk meningkatkan hasil produksi dengan kualitas atau mutu yang baik, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaku usaha menjadi maksimal. Maka dari itu, eksistensi pada komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada petani kedelai memiliki persaingan yang cukup ketat dalam memasarkan dan mendistribusikan bahan baku kedelai ke beberapa pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sidoarjo ataupun tengkulak dan pedagang besar. Pembahasan selanjutnya adalah jumlah produksi komoditas kedelai di Kabupaten Sidoarjo.
Jumlah produksi kedelai di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 yaitu sebesar 602 ton yang dihasilkan dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya adalah Kecamatan Krian yaitu sebesar 54,4 ton, Kecamatan Palang Bendo sebesar 87,6 ton, Kecamatan Wonoayu sebesar 159,5 ton, Kecamatan Tari sebesar 168 ton, Kecamatan Prambon sebesar 111 ton, dan Kecamatan Taman yaitu sebesar 21,5 ton. Pembahasan selanjutnya adalah prasyarat usaha tani kedelai. Dalam melakukan usaha tani kedelai ini memerlukan adanya prasyarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan, di mana dengan memenuhi syarat atau kriteria dari usaha tani ini, maka dapat menghasilkan hasil produksi dengan secara maksimal. Terdapat beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan usaha tani kedelai, diantaranya adalah yang pertama yaitu iklim. Kedelai dapat tumbuh dengan lebih baik yaitu berhawa panas dengan memiliki curah hujan 100 sampai dengan 400 mm persegi per bulan, dengan pertumbuhan optimum kedelai berada pada suhu 10 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Yang kedua adalah tanah. Pada dasarnya, kedelai tidak menuntut struktur tanah dengan secara khusus yang digunakan dalam prasyarat untuk tumbuh. Kedelai dapat tumbuh pada berbagai macam jenis tanah, tetapi drainase dan aerasi yang dilakukan cukup baik. Keasaman tanah yang digunakan oleh kedelai yaitu memiliki pH 5,8 sampai dengan 7,0. Akan tetapi pada pH 4,5 kedelai masih dapat untuk tumbuh, tetapi pertumbuhannya sangat lambat karena keracunan pada aluminium. Yang ketiga yaitu ketinggian daratan. Dalam melakukan usaha tani kedelai dibutuhkan ketinggian daratan berkisar 10 sampai dengan 700 mdpl dengan dibantu oleh sinar matahari secara penuh yaitu minimal 10 jam per hari, dan memiliki kondisi lahan sawah ataupun lahan kering yang beriklim basah ataupun kering. Pembahasan selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi komoditas kedelai. Dalam melakukan usaha tani, pastinya para petani mengalami permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dengan secara efektif. Salah satunya adalah permasalahan pada komoditas kedelai. Kedelai merupakan suatu jenis polong-polongan yang biasanya dijadikan sebagai bahan baku makanan, misalnya adalah tempe, tahu, susu kedelai, tauco, dan lain sebagainya. Permasalahan utama yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo adalah kelangkaan kedelai, sehingga dapat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh petani khususnya pada Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan benih kedelai di Indonesia yang masih mengandalkan impor dari luar negeri dengan tidak secara langsung tergantikan oleh produksi kedelai yang ada di dalam negeri. Selama ini produksi kedelai yang ada di dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana disebabkan karena kurangnya minat petani dalam menanam kedelai yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya adalah petani menganggap dalam melakukan usaha tani kedelai memerlukan perhatian yang lebih ekstra karena tanaman kedelai tersebut rawan terserang hama dan penyakit tanaman. Selain itu, pada saat memasuki masa panen, tanaman kedelai berpotensi diserang hama bubuk sehingga dapat menimbulkan kualitas atau mutu kedelai yang kurang bagus. Terkait dengan masalah ekonomi tersebut, pada saat panen, harga kedelai di kawasan lokal pasaran lebih mahal jika dibandingkan dengan kedelai impor yang memiliki harga lebih murah. Hal tersebut menjadi permasalahan utama bagi petani, sehingga berkurangnya minat petani untuk melakukan usaha tani tanaman kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya yaitu solusi terkait permasalahan penyuluhan kepada petani kedelai. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan hasil produksi kedelai dengan cara melakukan prosedur usaha tani dengan sebaik mungkin. Misalnya adalah dengan pemilihan benih yang unggul, penggunaan pestisida, penggunaan pupuk, dan pemberian air yang sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Serta jika terdapat keterlambatan impor benih kedelai, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan menggantikan produksi benih kedelai lokal atau dalam negeri dengan secepat mungkin, sehingga meminimalisir terjadinya kelangkaan kedelai di Kabupaten Sidoarjo pada khususnya. Oleh karena itu, produksi kedelai yang berasal dari dalam negeri atau lokal adalah hal yang penting untuk dilakukan agar petani di Kabupaten Sidoarjo
Tidak perlu khawatir atau cemas jika terjadi kelangkaan kedelai, sehingga proses usaha tani kedelai di Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah materi penyuluhan yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Produktivitas Kedelai dengan Menerapkan Sistem Tumpang Sari di Kabupaten Sidoarjo. Pokok bahasan pada materi penyuluhan ini adalah yang pertama, peningkatan hasil produktivitas, yang kedua, sistem tumpang sari, yang ketiga adalah strategi alternatif untuk meningkatkan produktivitas kedelai dengan menerapkan sistem tumpang sari di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama adalah peningkatan hasil produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai suatu rasio dari output sehingga dapat dikatakan sebagai basis dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan hasil produktivitas yaitu bantuan berupa fasilitas, bibit tanaman yang unggul, obat-obatan, pupuk, dan lain sebagainya. Peningkatan produktivitas usaha tani perlu dilakukan pada setiap usaha, di mana dengan melakukan peningkatan produktivitas usaha tani, maka pendapatan yang diterima oleh petani juga meningkat. Dalam melakukan peningkatan produktivitas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha tani, yaitu kualitas, jenis teknologi, pupuk, modal, kualitas infrastruktur, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan pada petani. Yang kedua adalah sistem tumpang sari. Tumpang sari merupakan suatu praktik dalam budidaya pertanian di mana dapat meningkatkan daya guna input yang diberikan ataupun sumber daya alam yang ada di sekitar. Dalam melakukan proses pertanaman, sistem tumpang sari memiliki 4 aspek pengelolaan, diantaranya adalah 1. Pengelolaan jarak tanam dan pola pada tanam, 2. Pengelolaan populasi pada tanaman, 3. Pengelolaan waktu yang digunakan dengan secara tepat, 4. Pengelolaan pemupukan. Tumpang sari dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penanaman 2 jenis tanaman atau lebih pada lahan dan waktu secara bersamaan dengan adanya suatu alasan, yaitu untuk meningkatkan produktivitas persatuan luas lahan yang ada. Pada saat kedua tanaman atau lebih tumbuh dengan secara bersamaan, maka akan terjadi suatu interaksi di mana pada setiap tanaman tersebut memiliki sebuah ruang yang cukup untuk dapat memaksimumkan kerjasama dan meminimumkan kompetisi. Tumpang sari dapat dilakukan pada pertanaman tunggal atau dapat disebut dengan monokultur. Terdapat suatu tanaman perkebunan besar atau tanaman kehutanan sewaktu tanaman pokok masih kecil atau belum produktif yang dapat dikenal sebagai tumpang sela atau intercropping. Selain itu, pola tanaman pada sistem tumpang sari ini dapat memaksimumkan lahan jika dibandingkan pada pola monokultur, karena pada hasil panen di lahan yang tidak luas, maka usia panen dan jenis yang berbeda akan menghasilkan hasil jual yang saling tanaman yang menguntungkan, atau dari setiap jenis tanaman yang berbeda dan luas yang dapat dicapai berbeda, karena dibagi pada setiap tanaman tersebut. Yang ketiga adalah strategi alternatif untuk meningkatkan produktivitas kedelai dengan menerapkan sistem tumpang sari di Kabupaten Sidoarjo. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kedelai petani memegang peran penting di mana petani berperan sebagai kunci keberhasilan dari usaha tani yang akan dilakukan. Dengan demikian, petani harus dibekali dengan pengetahuan dengan secara lebih lengkap yang berkaitan mengenai usaha tani. Namun, untuk dapat memberikan strategi alternatif dari permasalahan yang dihadapi yaitu kelangkaan kedelai, maka petani membutuhkan strategi alternatif yang harus dilakukan, yaitu dengan menggunakan sistem tumpang sari dengan tujuan untuk mendukung hasil produktivitas kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Keterbatasan luas lahan dan masih rendahnya produktivitas kedelai maka menyebabkan usaha tani kedelai tidak optimal. Seiring perkembangan teknologi, maka sistem tumpang sari memiliki pengaruh terhadap hasil produktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama yaitu kegiatan penyuluhan sistem tumpang sari kedelai jagung. Dalam melakukan sistem tumpang sari kedelai jagung di Kabupaten Sidoarjo memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan hasil produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada komoditas kedelai. Hal ini didasari oleh semakin mahalnya dan langkanya kedelai yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sehingga mendorong petani untuk meningkatkan hasil produktivitasnya.
Kombinasi tumpang sari yang dilakukan pada komoditas kedelai jagung akan diterapkan pada sistem tanam legowo 2:1, di mana dapat dijelaskan bahwa 2 baris tanaman atau jarak antar baris, sehingga dari setiap 2 baris tanaman tersebut terdapat suatu ruang yang digunakan untuk melakukan pertanaman komoditas kedelai. Tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh komoditas jagung ini akan diperoleh pada pertanaman legowo yang berbeda, bahkan cenderung lebih tinggi karena dipengaruhi oleh tanaman pinggir yang biasanya disebut dengan border. Ruang kosong yang ada pada baris legowo dapat ditanami pada 2 baris tanaman kedelai dengan tanpa menurunkan adanya produktivitas jagung, sehingga dapat meningkatkan indeks penggunaan lahan dan pendapatan petani di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat mendukung hasil produktivitas jagung dan kedelai di Kabupaten Sidoarjo sehingga meminimalisir adanya kelangkaan kedelai. Para petani yang mengalami keterlambatan suplai benih kedelai yang berasal dari luar negeri, maka petani dapat melakukan sistem tumpang sari untuk mencegah adanya keterlambatan suplai benih. Dan salah satu alternatif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu dengan menggunakan benih dari dalam negeri atau lokal. Yang kedua yaitu wilayah pengembangan sistem tumpang sari kedelai jagung. Sistem tumpang sari kedelai jagung menggunakan cara tanam legowo yang mana dapat diterapkan pada lahan sawah maupun lahan kering dengan tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan sumber air yang cukup. Selain itu, penanaman sistem legowo ini bukan semata untuk meningkatkan hasil, maka penerapannya diutamakan dan dikaitkan dengan adanya upaya dalam peningkatan indeks pertanaman atau dapat disebut dengan IP, jagung dan kedelai. Dengan peningkatan indeks pertanaman, maka hasil panen dapat meningkat dan pengelolaan lahan menjadi lebih produktif. Yang ketiga yaitu praktek penggunaan sistem tumpang sari kedelai jagung. Praktek dalam penggunaan sistem tumpang sari kedelai jagung di Kabupaten Sidoarjo dilakukan sesuai dengan kegiatan penyuluhan yang telah disampaikan. Aktivitas yang dilakukan dalam praktek penggunaan sistem tumpang sari kedelai jagung yaitu meliputi dari proses pengelolaan tanah, penanaman, perawatan tanaman atau pemeliharaan tanaman yang meliputi dari penyiraman, pemupukan, pengobatan kedelai, dan pada saat panen. Demikian, petani di Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan atau menerapkan secara langsung terhadap usaha tani kedelai jagung yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kedelai jagung di Kabupaten Sidoarjo. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.